Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya, Budi Harto, Guru Microcontroller Arduino, Teknik Elektronika, SMK N2 Solo. 3 video sebelumnya, kita mengkomunikasikan data secara serial berupa data digital. Karena yang kita komunikasikan antara aplikasi dan Arduino melalui Bluetooth adalah data berupa bilangan digital 1 atau 0. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana mengkomunikasikan data analog menuju ke Arduino melalui Bluetooth berasal dari aplikasi RoboRemo untuk mengendalikan tingkat kecerahan LED menggunakan pin PWM 3, 5, 6, 9, 10 atau 11. Yuk kita lihat bersama-sama. Alat dan bahan yang dibutuhkan. 1. Arduino Uno board. 2. Breadboard atau project board. 3. Modul Bluetooth HC05. 4. LED merah atau warna lainnya. 5. Resistor 220 ohm. 6. Kabel jumper M2M 6 lembar. Langkah kerja. Pertama, merangkai. Rangkai seperti gambar rangkaian ini. Pasang modul Bluetooth HC05 pada breadboard. Pasang LED pada breadboard. Pasang kaki resistor di bawah pin anoda LED dan kaki resistor lainnya melewati pembatas breadboard. Pasang 4 kabel jumper M2M pada pin VCC, GND, TX, dan RX modul Bluetooth HC05. Hubungkan kabel jumper VCC Bluetooth ke 5 volt Arduino board. Hubungkan kabel jumper pin GND modul Bluetooth ke GND Arduino board. Hubungkan kabel pin TX Bluetooth ke pin digital 0 Arduino board. Hubungkan kabel jumper pin RX Bluetooth ke pin digital 1 Arduino board. Pasang kabel jumper M2M di bawah kaki resistor dan kaki katoda LED. Hubungkan kabel jumper kaki resistor ke pin digital 3 Arduino board. Hubungkan kabel jumper katoda LED ke GND Arduino board. Hubungkan kabel USB ke Arduino board. Langkah kerja yang kedua yaitu membuat program. Setelah kita merangkai, berikutnya pekerjaan kita adalah membuat program. Kita buka aplikasi Arduino Droid atau Arduino IDE. Seperti biasa, pertama sekali kita harus membuat struktur program, yaitu membuat judul menggunakan 2 garis miring. Setelah itu fungsi setup, void setup, buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Void loop, buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Berikutnya baru kita masuk ke program.
Yang pertama, kita akan mendefinisikan atau mendeklarasikan pin yang kita gunakan untuk LED kita, yaitu kita hubungkan ke pin 3 dengan perintah int LED sama dengan 3 titik koma. Kenapa 3? Karena kita akan menggunakan gelombang PWM dari 0 sampai 255 yang terdapat pada pin 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Sekarang kita pilih yang 3 saja. Kemudian kita atur pin digital tersebut sebagai apa, dan kita lakukan perintah pengaturannya pada void setup, buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawal, pin mode, buka kurung LED, output tutup kurung titik koma, artinya LED kita jadikan sebagai output menerima tegangan dari 0 sampai 255. Berikutnya kita lakukan perintah untuk melakukan komunikasi serial data dengan perintah serial titik begin dalam kurung 9600 tutup kurung titik koma tutup kurung kurawal, artinya pengaturan selesai. Selanjutnya di fungsi loop, pekerjaan dilakukan berulang-ulang kali. Dikerjakan perintah tersebut di fungsi loop, void loop buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawal tutup kurung kurawal, jangan sampai lupa. Di situ kita akan membuat perintah yang pertama berdasarkan pengaturan aplikasi RoboRemo. Untuk slider kita wajib mencantumkan ID atau identitas dari slider, kemudian nilai minimal sampai nilai maksimal. Maka dari itu perintah kita yang pertama adalah scan atau mencari data, apakah ada data yang dikirim dengan perintah if dalam kurung serial titik available buka kurung tutup kurung. Artinya di sini kita akan mendeteksi apakah terdapat data serial yang dikirimkan dari aplikasi melalui Bluetooth ke Arduino. Nah, jika ada, maka kita membuat perintah buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal agar jangan lupa. Ya, yang kita cari atau yang kita lihat atau yang kita kumpulkan data adalah hasil pembacaan serial.read buka kurung tutup kurung. Hasil pembacaan itu adalah hasil dari ID yang dipancarkan oleh aplikasi RoboRemo yang seperti saya jelaskan tadi, dan kita simpan hasil pembacaan itu di dalam variabel yang bernama ID atau ID berupa tipe datanya char atau karakter. Nah, setelah kita mencari data yang terkirim itu berupa karakter dari hasil pembacaan serial.read buka kurung tutup kurung, kemudian kita men-scan atau melihat atau mencari data setelah IDL tadi berupa angka 0 sampai 255. Nah, dengan perintah jika if dalam kurung ID sama dengan tanda kutip L tanda kutip tutup kurung, maka dilakukanlah pemaksaan menjadikan bilang karakter di belakang L tadi dari 0 sampai 255 menjadi bilangan bertipe data integer dengan perintah parse int titik koma, dan nilai yang
dipaksakan menjadi integer tadi kita kelompokkan atau kita masukkan dalam variabel yang bernama nilai dengan tipe data int, sehingga perintahnya menjadi int nilai sama dengan parseInt buka kurung tutup kurung, dan jika itu terpenuhi maka dilakukan perintah analog write dalam kurung let koma nilai tutup kurung titik koma, artinya disuruh memberikan data analog terhadap let berdasarkan nilai parseInt tadi. Nah, ini perintah yang harus kita buat agar kita bisa menyalakan LED itu dari redup sampai terang. Jangan lupa tutup kurung kerawal terdapat 2 buah. Yang pertama untuk if dalam kurung ID sama dengan tanda kutip L tanda kutip tutup kurung, dengan kurung kerawal yang kedua itu untuk perintah if dalam kurung serial.available buka kurung tutup kurung. Sedangkan kurung kerawal yang terakhir itu kurung kerawal fungsi. Langkah kerja yang ketiga, mengkonfigurasi aplikasi RoboRemo. Sekarang kita akan mengkonfigurasi aplikasi RoboRemo untuk menghidupkan LED mulai dari redup, dari mati, redup sampai terang menggunakan widget slider. Yang kita lakukan pertama klik menu, kemudian pilih edit UI. Setelah itu klik di lembar kosong, kita pilih widget, yang kita pilih adalah slider. Kemudian slider kita susun di tempat yang kita inginkan, yang bagus. Setelah itu klik lama slider untuk membuat konfigurasi. Kita butuh memasukkan syarat-syarat, diantaranya adalah ID atau identitas dari slider kita. Sementara ini kita isi dengan nama huruf L besar mewakili nama LED. Kemudian label teks kita isi dengan LED. Setelah itu pada bagian output kita akan menggunakan tipe data int atau integer bilangan bulat dengan nilai minimum 0, sedangkan nilai maksimal sebesar 255 karena kita akan menggunakan pin PWM. Setelah selesai, di bagian kanan bawah centang. Maka konfigurasi kita selesai. Selanjutnya kita keluar dari menu edit UI, klik menu, kemudian exit edit. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti setelah ini bisa kita lanjutkan untuk percobaan rangkaian. Demikian. Langkah kerja keempat, percobaan. Sekarang kita akan membuktikan percobaan berdasarkan rangkaian, kemudian program untuk menghidupkan LED mulai dari mati, redup, hingga terang menggunakan komunikasi serial data yang berasal dari aplikasi RoboRemo yang ada di handphone untuk mengirimkan data analog mulai dari 0 sampai 255. Yang kita butuhkan aplikasi di handphone, kemudian Arduino, modul Bluetooth HC05 serta LED. Sekarang kita mulai mengaktifkan aplikasi, selanjutnya mengkoneksikan aplikasi dengan Bluetooth dengan mengklik
menu, kemudian connect. Setelah itu kita disuruh memilih Bluetooth RF-COM dan kita pilih HC05. Setelah itu, setelah terhubung, maka kita bisa mulai menyalakan dengan menggeser slider dari kiri menuju ke kanan. Perhatikan, LED mulai menyala dari redup, kemudian diteruskan ke kanan, slider digeser, dia akan menyala lebih terang. Kemudian kita kembalikan ke 0, geser ke kiri, LED mulai redup, kemudian pada akhirnya mati. Nah, saat kita menggeser dari kiri ke kanan, berarti kita memberikan data analog berdasarkan nilai INT, nilai sama dengan parse INT. Dari nilainya mulai dari 0 hingga 255. Karena nilai PWM paling tinggi adalah 255. Artinya di saat slider sampai ke kanan, kita memberikan tegangan sebesar 255 atau tegangan 5 volt maksimal terhadap LED. Alhamdulillah percobaan kita berhasil. Kita ulangi lagi, geser ke kiri, geser ke kanan untuk menyalakan dan mematikan. Selesai.